Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bab 6 mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Jadi sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imadi Aditya Wiguna, nomor absen 6 dari kelas 5A MBP dengan NIM 19158340032. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik, yaitu yang pertama ada penjelasan mengenai pemeliharaan sarana prasarana, yang kedua yaitu ada manfaat dan tujuan dari pemeliharaan sarana dan prasarana, yang ketiga yaitu ada manajemen dari pemeliharaan sarana dan prasarana, yang terakhir ada CMMS atau Computer Maintenance Management System. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan dan perawatan dari sarana dan prasarana di gudang. Jadi pemeliharaan atau perawatan atau maintenance adalah serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan agar senantiasa dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produksi secara efektif dan efisien sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan berdasarkan standar atau fungsional dan kualitas. Jadi pada dasarnya, metode perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana telah mengalami perkembangan sangat pesat. Menurut Purwanto dan M. Ali, yaitu pada tahun 2008, menyatakan bahwa secara umum klasifikasi metode perawatan dan perbaikan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada time-based maintenance. Jadi time-based maintenance ini merupakan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi dari peralatan tersebut tanpa melihat kondisi peralatan tersebut sudah atau belum memerlukan pemeliharaan. Yang kedua yaitu condition based maintenance, merupakan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat apakah sudah waktunya atau belum waktunya dilaksanakan perbaikan. Yang kedua adalah breakdown maintenance atau pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan karena terjadinya breakdown dari peralatan tersebut. Dan terakhir ada reliability centered maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat keandalan atau reliabilitas suatu sistem. Jadi reliabilitas dapat diukur berdasarkan fungsi dari umur pakai peralatan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Jadi tujuan dari kegiatan perawatan dan pemeliharaan adalah untuk meminimalkan total biaya perawatan dan biaya perbaikan. Jadi secara detail, kegiatan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama ada menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis dan berfungsi dengan baik. Yang kedua yaitu memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana atau peralatan yang digunakan dalam proses bisnis. Yang ketiga yaitu menjamin kelancaran kegiatan produksi. Yang keempat adalah menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemakai. Dan yang terakhir yaitu mengetahui kerusakan secara dini atau gejala-gejala kerusakan yang muncul, sehingga nantinya tindakan yang diberikan atau tindakan perbaikan dapat dilakukan secara tepat dengan baik. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Jadi manfaat dari perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah kegiatan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan baik di sebuah organisasi atau perusahaan akan memberikan hasil dan dampak yang sangat baik bagi perkembangan perusahaan. Manfaat yang dapat diperoleh dapat berupa manfaat langsung ataupun manfaat tak langsung. Di antaranya sebagai berikut, yaitu mengurangi terjadinya sarana dan prasarana mengalami breakdown dan berhenti beroperasi. Yang kedua yaitu konservasi aset menjadi lebih baik. Yang ketiga yaitu peningkatan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga dapat mengurangi pergantian dini terhadap spare part atau suku cadang sarana dan prasarana. Yang keempat yaitu mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan dengan mengurangi kegagalan komponen lain akibat kerusakan lebih fatal, karena pada prakteknya komponen yang mengalami kerusakan akan menyebabkan komponen lainnya juga ikut rusak sehingga nantinya harus dilakukan penggantian. Dan terakhir itu menghasilkan produk yang dengan kualitas yang lebih baik atau lebih unggul. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang.
Jadi manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dikelola meliputi 7M, yaitu ada sumber daya manusia atau man, modal atau money, bahan baku atau materials, peralatan dan mesin atau machines, metode atau tata cara kerja atau methods, dan waktu. Jadi manajemen meliputi 4 proses atau kegiatan, yaitu ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan atau controlling yang kita sebut dengan POAX. Jadi efektivitas merupakan landasan untuk mencapai tujuan dengan cara yang tepat dan tepat berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan dapat tercapai. Sedangkan efisiensi merupakan perbandingan antara hasil dan modal yang dikeluarkan. Jadi efisiensi berkenaan dengan penggunaan sumber daya minimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi efisiensi berarti optimasi penggunaan sumber daya, yaitu yang termudah cara mengerjakannya, termudah biayanya, tersingkat waktunya, teringan bebannya, dan terpendek langkahnya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Computer Maintenance Management System atau yang disingkat dengan CMMS. Jadi Computer Maintenance Management System atau CMMS merupakan sistem terintegrasi yang mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perawatan dan pemeliharaan. Dalam CMMS dicatatkan nama aset atau mesin, daftar pekerja maintenance planned dan unplanned maintenance, histori pemakaian sejak pembelian, histori kerusakan, total biaya yang dikeluarkan, spare part yang dibutuhkan untuk sebuah mesin, stok spare part yang ada. Jadi CMMS seperti namanya adalah sistem yang mendayagunakan komputasi sistem basis data untuk melakukan manajemen aktivitas perawatan dan pemeliharaan aset perusahaan. Baik, pada slide yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana di gudang. Contohnya saya mengambil di salah satu restoran di Seminyak, yaitu Meja Kitchen and Bar. Kebetulan pada saat itu saya training di sana di bagian kitchen. Jadi pemeliharaan perawatan sarana dan prasarana di gudang yang dilakukan oleh Meja Kitchen and Bar yaitu dilakukan pada setiap hari atau sehari-hari dan juga pada hari-hari tertentu pada hari Minggu. Jadi pemeliharaan perawatan sehari-hari contohnya pembersihan alat-alat dan sarana prasarana yang digunakan baik sebelum maupun sesudah digunakan. Dan yang kedua itu pembersihan alat-alat dan sarana prasarana pada saat closing. Dan terakhir itu menggunakan alat pembersih dengan benar supaya nantinya alat tetap dengan kualitasnya terjaga. Sebagai contohnya ketika kita membersihkan teflon, kita tidak menggunakan kawat cuci tapi menggunakan spons cuci. Jadi tujuannya adalah agar nantinya tidak menghilangkan lapisan anti lengket pada teflon tersebut, dan nantinya apabila kehilangan lapisan anti lengket tersebut, teflon tersebut tidak berfungsi dengan baik, sehingga ketika kita membersihkan teflon kita menggunakan spons cuci yang bagian lembutnya. Selanjutnya itu pemeliharaan perawatan pada hari-hari tertentu, contohnya pada hari Minggu. Jadi di Meja Kitchen and Bar melakukan pembersihan dan perawatan sarana prasarana di gudang setiap hari Minggu yang disebut dengan general cleaning atau GC. Jadi semua staff kitchen di Meja Kitchen and Bar melakukan pembersihan bersama-sama, biasanya di siang hari, dimulai dari pembersihan cool room, yaitu pembersihan dari bahan-bahan seperti sayuran atau bahan-bahan seperti bumbu-bumbu yang sudah busuk atau rusak atau sudah tidak pakai lagi, kemudian dibuang dan disortir. Jadi rak-rak tersebut akan dibersihkan terlebih dahulu, kemudian bahan-bahan yang sudah dibersihkan tadi ditata dengan baik. Selanjutnya itu membersihkan sarana dan prasarana di gudang bahan-bahan kering. Jadi bahan-bahan kering yang sebelumnya berantakan dirapikan dan dibersihkan, dan bagian toplesnya akan dibersihkan. Jadi rak-rak nantinya itu akan dibersihkan dengan menggunakan lap sehingga debu-debu yang menempel pada rak tersebut dapat bersih dan dapat berguna dengan baik. Setelah itu bahan-bahan kering tersebut akan kekal kembali di rak tersebut. Selanjutnya dengan membersihkan freezer. Jadi freezer itu bisa digunakan untuk menaruh bahan-bahan mentah atau bahan-bahan setengah jadi, yang dimana freezer apabila tidak lama dibersihkan akan membuat bunga es. Jadi bunga es tersebut akan dibersihkan terlebih dahulu dengan mengeluarkan bahan-bahan mentah tersebut dan bahan-bahan setengah matang tersebut
kemudian dibersihkan dan dilap dengan lap kering, kemudian baru dimasukkan bahan-bahan tersebut lagi ke freezer. Hanya itu membersihkan kulkas sama seperti freezer tadi. Jadi bahan-bahan yang sudah tidak terpakai lagi atau bahan-bahan yang sudah tidak layak dipakai lagi disortir dan dibersihkan, dan kulkas tersebut akan dibersihkan dengan kotoran-kotoran sampai ke sela-selanya, agar nantinya jangka waktu dari penggunaan kulkas tersebut lama dan kita tidak membuang biaya pembelian dan pemeliharaan dari kulkas tersebut. Setelah kulkas tersebut dibersihkan, bahan-bahan yang sudah disortir dan dibersihkan dimasukkan kembali ke kulkas. Jadi sekian dari presentasi dari saya mengenai materi bab 6. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.